Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Kali ini dalam video Bapak akan membahas tentang materi peluang, khususnya tentang aturan pengisian tempat atau filling slot. Nah, seperti apa pembahasannya? Baik, kita simak sama-sama video ini. Nampak pada layar HP kalian ada sebuah gambar plat nomor motor atau mobil dan sejenisnya. Nah, bisakah kamu menentukan berapa banyak plat nomor kendaraan yang bisa dibuat oleh instansi Samsat di kota kamu? Ini adalah salah satu kegunaan dari kita belajar tentang aturan pengisian tempat. Nah, kalau kita hitung secara manual tentu akan kesulitan tentunya ya. Nah, untuk menyelesaikannya, untuk menentukan dengan cara yang efektif, kita bisa menggunakan rumus aturan pengisian tempat sebagai berikut. Jadi, kalau menentukan banyaknya cara suatu kejadian dapat disusun dari tempat, itu ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Banyak susunan unsur, yaitu N1 dikali N2 dikali titik-titik dikali NK. Dengan N1 adalah banyak cara untuk menempati tempat ke-1 dan N2 banyak cara untuk menempati tempat kedua dan seterusnya sampai NK, yaitu banyak cara untuk menempati tempat ke-K. Nah, bagaimana penggunaan rumus ini? Kita simak sama-sama contoh soal-soal berikut yang kita bahas. Yang pertama, nih di Bandung umumnya plat mobil taksi misalkan terdiri dari satu huruf di depan yaitu huruf D ya, diikuti dengan 4 angka dan 2 huruf di belakangnya. Contoh misalkan D2456HB. Dengan demikian berapa banyak plat mobil taksi yang dapat dibuat di Bandung? Nah, baik, kita bahas bagaimana cara menyelesaikannya. Langkah pertama, Anda harus bisa mengidentifikasi dulu kalau banyak huruf dari A sampai Z ada berapa, kemudian banyak angka, kombinasi angka dari 0 sampai 9 ada berapa. Lihat di gambar bahwa plat nomor itu kan terdiri di awal huruf ya, huruf D, kemudian di tengah ada 4 buah angka dan di belakang ada 2 buah huruf. Baik, setelah diidentifikasi huruf A sampai Z jumlahnya berapa banyak? Ada 26 ya. Kemudian banyaknya angka dari 0 sampai 9 ada 10. Baik, itu harus diketahui ya oleh Anda semua. Langkah kedua, sediakan tempat untuk membuat plat mobil taksi. Ya, terdiri dari ada satu huruf di depan, ada 4 angka di tengah dan 2 huruf di belakang. Nah, siapkan tempatnya. Ada berapa tempat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Satu huruf. Jadi ini di depan. Kemudian ada 4 angka di tengah. A1, A2, A3, 4 dan 2 huruf di belakang yaitu H2, H3. Selanjutnya, kita identifikasi bagaimana cara mengisi dari aturan pengisian tempat berikut. Nah, yang pertama kita isi adalah posisi huruf yang pertama. Nah, karena ini masalahnya adalah di Bandung, maka kemungkinan huruf yang bisa menempati di huruf yang pertama adalah huruf D saja. Tidak ada huruf yang lain ya. Nah, maka ada berapa banyak huruf yang bisa menempati huruf yang pertama atau posisi yang pertama? Ya, itu hanya satu huruf saja, yaitu huruf D. Dilanjutkan, kita isi nih untuk angka yang pertama. Nah, angka yang pertama ini kalau dicontoh di sini kan ada angka 5. Nah, angka yang pertama ini kira-kira angka berapa saja yang bisa kita tempatkan di posisi angka pertama ini? Nah, kemungkinannya adalah dari angkanya adalah 1, bisa 2, 3, 4, sampai 9 ya. Nah, jadi ada berapa angka? Ada 9 ya. 0 tidak masuk ya kalau di posisi yang pertama. Maka ada 9 angka yang bisa menempati angka yang pertama. Dilanjutkan ke angka yang kedua ada berapa?
Nah, angka yang kedua 0 bisa masuk, jadi bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya sampai 9 ya. Karena plat nomor itu sendiri boleh berulang, maka kemungkinan angka yang bisa ditempatin di posisi angka yang kedua ada 10 ya, dari 0 sampai 9. Termasuk juga angka yang ketiga. Ada berapa? Ya, berulang kembali, bisa 0 sampai 9, maka ada 10 angka ya. Jadi kalau plat nomor kan ada yang angkanya sama ya, kalau kombinasi dari setiap angka. Termasuk di tempat yang keempat, bisa dari 0 sampai 90, maka ada 10 angka yang bisa menempati angka yang keempat. Selanjutnya kita isi nih dua huruf yang terakhir. Di huruf yang kedua ini ada berapa huruf dari A sampai Z ya, bisa kemungkinan menempati huruf yang kedua, A, B, C sampai Z. Ada berapa banyak? Ada 26 huruf ya, dan di huruf yang terakhir pun bisa A sampai Z. Nah, maka ada 26 kemungkinan ya untuk menempati huruf yang ketiga ya. Nah, ini adalah sesuai dengan fakta, bahkan ada kombinasi angka di belakang dari suatu plat nomor itu ada bisa MM atau QQ gitu ya, atau ZZ, artinya bisa berulang, sehingga kemungkinannya adalah 26. Nah, maka banyak plat nomor taksi yang bisa disusun adalah, nah tadi dari sisi rumus bahwa tinggal kita kalikan antara banyak cara menempati tempat yang pertama dikali tempat yang kedua, dikali tempat ketiga, dikali tempat keempat, dikali tempat kelima, dikali tempat keenam, dikali tempat ketujuh. Maka didapatkanlah 1 kali 9 kali 10 kali 10 kali 10 kali 26 kali 26. Maka hasilnya adalah 6.084.000 plat nomor taksi yang bisa dibuat di Bandung. Banyak sekali bukan? Baik, selanjutnya kita coba perhatikan ya untuk contoh soal yang kedua. Ini ada soal yang selanjutnya. Dari 6 orang calon pengurus akan dipilih seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang bendahara. Berapa banyak susunan pengurus yang mungkin terpilih? Kita bahas. Pertama kali, kita siapkan dulu tempatnya. Itu ada 3 tempat. Untuk siapa saja? Di sini kita harus memilih ketua, seorang wakil ketua, dan seorang bendahara. Jadi tempat pertama ketua, tempat kedua wakil ketua, dan bendahara. Jadi K ketua, WK wakil ketua, dan B bendahara. Nah, selanjutnya pada saat pemilihan pengurus, pasti yang akan dipilih pertama kali adalah seorang ketua. Nah, di sini ada 6 calon pengurus, maka tiap orang punya peluang yang sama untuk terpilih. Maka banyak cara untuk memilih ketua adalah dari 6 calon ya ada 6 gitu ya. 6 orang bisa dipilih sebagai ketua. Nah, selanjutnya untuk wakil ketua, karena 1 orang sudah terpilih sebagai ketua dari 6 calon pengurus, maka untuk wakil ketua tentu berkurang, sisa 5 orang. Dan terakhir untuk memilih bendahara pasti berkurang lagi dari calon-calon sebelumnya. 1 orang sudah dipilih ketuanya, 1 orang sudah dipilih oleh wakil bendahara, maka untuk wakil ketua, maka untuk bendahara sisa 4 orang. Sehingga banyak susunan pengurus itu adalah kita kalikan ya, posisi ketua ada 6 dikali wakil ketua 5 dikali banyak cara memilih bendahara ada 4, sehingga dapat 120 cara. Dilanjut untuk contoh soal yang ketiga. Nah, sekarang soalnya adalah tentang penyusunan angka ya. Dari angka 2, 3, 5, 6, 7, dan 9 dibuat suatu bilangan. Berapa banyak bilangan yang dapat disusun
yang bernilai lebih dari 500 dan terdiri atas 3 angka berbeda. Nah, di sini ada dua syarat. Yang pertama, bernilai lebih dari 500 dan yang kedua, terdiri atas 3 angka yang berbeda. Bagaimana pembahasannya? Baik. Nah, kita siapkan juga berapa tempat? 3 tempat ya, karena di sini terdiri dari 3 angka berbeda, maka sediakanlah 3 tempat. Yaitu kalau terdiri dari 3 angka yang berbeda, bilangan tersebut adalah bilangan ratusan ya. Jadi yang di depan ratusan R, kemudian yang tengahnya adalah sebagai puluhan, dan yang paling belakang adalah sebagai satuan. Nah, selanjutnya lihat syarat selanjutnya. Selain terdiri dari atas 3 angka yang berbeda, juga bernilai lebih dari 500. Maka ada prioritas dalam mengisi kotak ini ya. Nah, kita tahu suatu bilangan bernilai lebih dari 500 dari apanya? Apakah dari ratusannya, puluhan, atau satuan? Nah, betul. Ya, kita tahu nilai suatu bilangan bernilai lebih dari 500 itu pasti dari ratusannya. Misalkan 578 itu lebih dari 500 ya. Tapi kalau 497, nah itu lebih kecil dari 500. Baik, nah maka kalau kita lihat angka-angka yang tersedia 2, 3, 5, 6, 7, 9 diminta yang lebih dari 500. Nah, kemungkinan angka yang bisa didapati untuk ratusan adalah dari angka 5 ya, 5 atau 6 atau 7 atau 9. Itulah kombinasi angka-angka yang bisa digunakan sebagai ratusan supaya bernilai lebih dari 500. Ada berapa angka di sini? Ya, betul, ada 4 buah angka ya. Nah, 4 buah angka itu banyaknya himpunan angka tadi yang bisa kita susun bernilai lebih dari 500 untuk ratusannya. Ada 4 ya. Baik, selanjutnya kita akan menentukan berapa banyak angka puluhan. Nah, dari angka-angka 5, 6, 7, 9 ini, 5, 6, 7, 9 di atas, ini salah satunya sudah kita pakai. Nah, total angka kan di sini ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, satu angka dipakai di ratusan, entah angka 5, entah angka 7, atau angka 6, atau angka 9. Nah, karena satu angka sudah dipakai dari 6 angka ini, maka untuk puluhan tersisa 5 angka ya. Karena memang aturan pun tidak boleh digunakan angka yang sama. Di sini kan 3 angkanya harus berbeda. Nah, selanjutnya untuk satuan. Nah, satu angka dipakai untuk ratusan gitu ya. Satu angka dipakai untuk puluhan. Nah, dari 6 angka yang tersedia 2, 3, 5, 6, 7, 9, 2 angka sudah dipakai. Maka untuk satuannya tersisa berapa angka? Nah, tersisa 4 angka. Betul ya? Nah, jadi contohnya misalkan kalau kita buat angka kombinasinya adalah 532. Boleh kan ya kalau untuk puluhannya angkanya 3, angka 2. Karena yang menentukannya adalah dari ratusan. Jadi di satuan atau puluhan boleh lebih besar dari 5, boleh lebih kecil dari 5 ya. Maka banyak bilangan yang dapat disusun dengan aturan dengan syarat bernilai lebih dari 500 dan terdiri atas 3 angka yang berbeda adalah tinggal kita kalikan ya berdasarkan rumus aturan pengisian tempat. 4 kali 5 kali 4 itu adalah 80 cara. Baik, mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian dalam mempelajari materi peluang khususnya tentang aturan pengisian tempat. Selamat belajar dan berlatih ya. Moga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.